warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Aprilia Ika Prisanti, nomor absen 8. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, serta suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Dan ini semua disatukan oleh Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia tidak dapat memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Melihat dari latar belakang kemerdekaan Indonesia, bahwa sejarah mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi berdirinya sebuah negara. Konsep persatuan dan kesatuan yang dianut NKRI sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Nama saya Ilyasa Edit Prasetya Putra, nomor absen 17. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda dirumuskan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar ini merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia dan memberikan semangat bersatu untuk melawan penjajah. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar ini memberikan manfaat-manfaat lainnya, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persatuan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nama Muhammad Numadin Setiaji, absen 22. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh, yang artinya nilai-nilai Pancasila tidak hanya diciptakan untuk suku, bangsa, dan agama tertentu saja, namun nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman rakyat Indonesia secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Oktavia Nurhalizah, nomor absen 26, ingin menyampaikan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain faktor pendorong, ternyata ada juga faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Apabila kita tidak waspada dan segera diatasi, maka hal ini akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor yang pertama yaitu keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Faktor yang kedua yaitu geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Karena ini
menimbulkan kecemburuan suku bangsa satu terhadap yang lainnya. 25. C. Munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung melalui media cetak, tabloid, televisi, internet. E. Pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Nama saya Muhammad Raiful Rasidin, absen 23. Kesimpulan, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan sangat diperlukan demi menjaga keutuhan bernegara. Dan meskipun banyak faktor pengaruh persatuan dan kesatuan, kita harus bisa mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah sedikit wawasan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.